Bab 751. Ekspresi sedih Zeke tiba-tiba menghilang, dan penghinaan menggantikannya. Puff. Kamu benar-benar percaya aku tertembak. Aku hanya bermain-main karena kupikir perintahmu tidak didengar akan sangat canggung untukmu. Apa-apaan? Ruben merasa ingin muntah darah. Apa yang sedang terjadi? Di mana penembak jitu saya? Mengapa mereka tidak menembak? Persetan. Betapa memalukan. Apa? Mia menangis lebih keras. Mer Williams, apakah Anda memiliki semacam gangguan neurologis? Bagaimana Anda bisa bercanda tentang hal seperti ini? Anda hampir membuatku takut mati sekarang. Air mata mengalir bebas di pipinya saat dia meratap lebih keras. Bahkan Hartley, yang bersembunyi di suatu tempat dalam kegelapan, sama sekali tidak bisa berkata-kata. Seperti kata pepatah, setiap pria dilahirkan dengan selera humor yang unik untuk dirinya sendiri. Beberapa memproyeksikannya dengan baik, sementara yang lain tidak. Ruben menyadari ada yang tidak beres dan dengan cepat mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi penembak jitunya. Namun, sebelum dia bisa menghubungi nomor itu, terdengar suara tembakan. Sebuah peluru mengenai lengan kanan Ruben. Tabrakan peluru yang kuat menyebabkan Ruben tersandung 3 hingga 4 meter ke belakang sebelum dia jatuh dengan keras ke tanah. Penembak jitu sialan. Persetan denganmu. Zeke mengambil kesempatan itu untuk dengan cepat melangkah maju dan melepaskan tali yang mengikat Mia. Mia memeluk Zeke sambil meratap, Tuan Williams, mengapa Anda mempertaruhkan hidup Anda untuk menyelamatkan saya? Mengapa Anda begitu baik kepada saya? Saya mungkin jatuh cinta pada Anda seperti ini. Zeke merasa sedikit tidak nyaman dipeluk seperti ini. Mia, kita tidak boleh terlalu fisik satu sama lain. Itu bisa membuat skandal. Namun, Mia mengencangkan lengannya di sekelilingnya. Aku tidak peduli. Aku lebih dari senang memiliki skandal denganmu. Tapi aku tidak, jawab Zeke tak berdaya. Mia mengerjap sekali. Betapa tidak berperasaan. Ruben mulai meraba-raba pistolnya. Zeke dengan cepat mendorong Mia menjauh dan melesat melintasi ruang untuk menginjak pergelangan tangannya dengan keras. Retakan. Pergelangan tangannya patah begitu saja. Persetan. Ruben menjerit seperti babi yang disembelih. Bajingan. Apa yang terjadi? Dia mencoba bernapas melalui rasa sakit dan terengah-engah, beraninya kau penembak jitu mengkhianatiku. Aku akan membunuh semua keluargamu. Ruben mengira Zeke telah membeli penembak jitunya. Zeke menggelengkan kepalanya dan mengoreksinya, tidak, mereka tidak mengkhianatimu. Mereka malah menggambarkan kesetiaan abadi mereka padamu. Dia kemudian menegakkan tubuh dan berkata, ayo keluar. Segera, penembak jitu muncul. Namun, mereka sudah mayat yang tidak bisa lebih mati. Hartley dan para pembunuhnya yang menyeret mayat mereka. Saat Ruben menganga pada pembunuh dan penembak jitunya yang mati, dia segera menangis ketakutan. Assassins. Yang mana? Organisasi mana yang Anda ikuti? Tidakkah Anda tahu saya bekerja untuk Tuan Quinn? Matanya kemudian melebar karena terkejut. Tunggu, kan, Hartley Murphy. Kalian banyak dari organisasi Nekro. Persetan. Beraninya organisasi Nekro melawan Tuan Quinn. Apakah Anda mencari kematian? Panggil aku ayah, kata Hartley dengan acuh tak acuh. Kalimat tanpa otak ini mengejutkan semua orang yang hadir. Bagaimana mungkin gadis yang tampak lembut seperti itu suka dipanggil ayah? Fetis keriting macam apa ini? Hanya Zeke yang tahu cerita di dalamnya. Di bawah bagian luarnya yang mempesona itu ada hati seorang anak lelaki yang mendominasi. Ketika Ruben menyadari semua harapan hilang, keputusasaan tumbuh di hatinya. Meski begitu, dia menolak untuk mengaku kalah. Zeke Williams, jangan terlalu cepat bahagia. Belum diputuskan siapa yang akan tertawa terakhir. 13 penjagaku akan membalaskan dendamku. Zeke menyeringai dan mengeluarkan kantong plastik, melemparkannya ke lantai di depan Ruben. 13 penjaga, kan? Mereka semua beristirahat dengan tenang sekarang. Kamu bisa memeriksa kantong plastik itu kalau tidak percaya. Ruben dengan curiga mengintip ke dalam tas sebelum getaran hebat menjalari tubuhnya. Bab 752. Telinga. Kantong plastik itu penuh dengan telinga. Dia juga bisa melihat tato pantat di sepasang telinga.
Itu adalah tato yang hanya dimiliki oleh penjaga kelima. Faktanya, semua telinga ini milik 13 penjaga. Orang ini benar-benar mengalahkan 13 penjaga. Dia bisa merasakan dunia mulai runtuh di sekelilingnya saat rasa takut itu mempererat cengkeramannya di hatinya. Draco benar. Dia benar-benar meremehkan Zeke Williams. Fakta bahwa Zeke telah melenyapkan 13 penjaga dalam semalam berarti bahwa dia jauh lebih kuat daripada yang pernah dibayangkan Reben. Dan untuk berpikir bahwa dia bahkan sebelumnya mengejek Gavin karena meremehkan Zeke. Sekarang di belakang, dia jauh lebih bodoh daripada Gavin. Lagi pula, Gavin hanya kehilangan 10 miliar. Dia, di sisi lain, telah kehilangan 13 nyawa. Tidak, itu jauh lebih dari itu. Kerusakannya meluas hingga 10 di atas penembak jitu. Dan bahkan nyawanya sendiri. Reben menyesali apa yang telah dia lakukan dan seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Sekarang, kata Zeke dengan seringai di wajahnya, kamu punya dua pilihan. Kamu bisa hidup atau mati. Ruben mencoba yang terbaik untuk tetap tenang. Dan apa maksudmu dengan itu? Sederhana saja, Zeke menjelaskan, jika kamu memilih untuk mati, aku akan meledakkan otakmu. Namun, jika Anda memilih untuk hidup, saya ingin Anda membuat kekacauan di pasukan dunia bawah Isten sehingga tidak bisa lagi dikendalikan oleh Tuan Queen. Kamu bisa bermimpi. Sambil menggertakkan giginya, Reben menggeram, akulah yang membangun kekuatan dunia bawah di Isten. Aku sudah berusaha terlalu keras. Sebaiknya kau bunuh aku. Zeke mengacungkan jempolnya. Kau pria sejati dan aku menghormati itu. Tapi apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kematianmu akan membantu menjaga kekuatan dunia bawah tetap utuh? Itu bodoh. Zeke kemudian menoleh ke Mia dan berkata dengan suara lembut, Mia, masuk ke mobil dulu. Di sini dingin. Aku tidak ingin kamu jatuh sakit. Mia mengangguk dan kembali ke mobil dengan takut-takut. Tepat saat dia duduk di dalam, sebuah tembakan tiba-tiba menembus udara, menyebabkan dia melompat ketakutan. Tuan Williams telah membunuh seorang pria. Tidak, dia tidak hanya membunuh seorang pria. Penembak jitu itu, dot dan kantong penuh telinga. Itu lebih dari 20 nyawa manusia. Setelah menjalani kehidupan yang damai selama bertahun-tahun, dia belum pernah melihat begitu banyak orang mati sekaligus. Karena itu, dia sangat ketakutan sehingga seluruh tubuhnya bergetar tak terkendali. Hanya yang terkuat yang akan menang di masyarakat ini. Zeke menyimpan senjatanya dan menoleh ke Hartley. Seharusnya tidak terlalu sulit bagimu untuk membersihkan semua tubuh ini, kan? Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, jawab Hartley, Anda harus membayar kami sebelum kami bekerja. Haruskah kamu begitu picik? Zeke memprotes, aku sudah mengatakan bahwa aku akan memberikan semua kekuatan dunia bawah di Isten kepada Necro Group sebagai pembayaran. Oh. Hartley merenung, jadi kamu tidak bercanda dengan kami barusan. Dan bagaimana kamu akan mengambil kendali atas kekuatan dunia bawah Isten? Zeke melirik mayat Reben dan menjawab, orang mungkin mengatakan bahwa Isten adalah milik Tuan Queen, tetapi Reben Mak selalu menjadi orang yang memimpin pasukan dunia bawah. Jika Reben bergabung dengan kita, kekuatan dunia bawah akan sama baiknya dengan kita. Yah, saran Hartley, kebetulan aku tahu media yang sangat bagus yang mengenakan harga yang cukup adil. Aku bisa memperkenalkanmu padanya. Bingung, Zeke bertanya, mengapa kamu melakukan itu? Itu untuk mengembalikan jiwa Ruben tentu saja, Hartley mencibir, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin Ruben bergabung dengan kami? Yah, dia sudah mati. Hanya jiwanya yang bisa bergabung denganmu. Apakah kamu menghabiskan terlalu banyak waktu dengan Nancy akhir-akhir ini? Zeke bertanya dengan putus asa. Bagaimana kamu tahu itu? Tanya Hartley heran. Kamu menjauh dari gadis itu di masa depan, kata Zeke, kamu belajar bagaimana mengejek orang lain seperti itu darinya, bukan? Ya, Anda mungkin benar, renung Hartley. Ayo kembali ke topik. Reben sudah mati. Bagaimana kamu berencana membuatnya bergabung dengan pihak kita? Kuharap teknik penyamaran Rossi tidak berkarat, kata Zeke tiba-tiba. Rossi. Hartley berseru, Anda sedang membicarakan pemimpin kita, Rossi White. Anda ingin pemimpin kami membantu Anda. Bab 753. Rossi White adalah pendiri organisasi pembunuh Necromancer. Semua pembunuh yang bekerja di bawahnya memanggilnya sebagai pemimpin. Karena penampilannya yang menggairahkan,
orang-orang memberinya julukan Teratai Putih. 7 tahun yang lalu, Zeke menabrak Rosie White yang terluka ketika dia sedang menjalankan misi. Sebagai seorang dokter, Zeke harus menyelamatkannya. Karena itu, dia mulai merawatnya dan merawatnya hingga sembuh. Namun, selama waktu mereka bersama, Rosie jatuh cinta pada Zeke. Bahkan, dia ingin menikahinya dan tinggal di sisinya sampai akhir hari-hari mereka. Namun, ketika dia menyadari bagaimana perasaannya yang sebenarnya tentang dia menghilang tanpa sepatah kata pun. Selama ini Rosie mengira dia sudah mati. Dia kemudian terus berjaga untuk menghormatinya selama 3 tahun ke depan. Setelah itu, dia pensiun dari kehidupannya yang berbahaya dan beralih ke agama Buddha. Dia berdoa setiap hari dan bahkan menjadi vegetarian. Selanjutnya, dia menyerah untuk menjalankan organisasi pembunuh Necromancer dan menyerahkannya kepada bawahannya untuk mengelolanya. Menarik napas dalam-dalam, Zeke berkata, teknik penyamaran Rosie benar-benar menakjubkan. Aku yakin dia bisa dengan mudah menyamar sebagai Ruben. Hartley tersenyum pahit. Kamu tentu saja telah membuat pemimpin kita melalui banyak rasa sakit selama beberapa tahun terakhir. Jika dia mengetahui bahwa si brengsek yang mempermainkan perasaannya masih hidup, apakah menurutmu dia akan membiarkannya hidup untuk melihat matahari besok? Hei, jaga mulutmu. Zeke membentak sambil memelototinya, siapa yang kau sebut brengsek? Saya menyelamatkannya karena saya telah bersumpah untuk merawat yang terluka. Saya tidak punya niat lain apapun. Siapa yang tahu dia akan begitu naif untuk menganggap itu sebagai cinta. Tapi untungnya, aku tidak melakukan kesalahan padanya. Kurasa sudah waktunya kita mengakhiri ini. Apa maksudmu kau tidak melakukan kesalahan padanya? Hartley mendengus, apakah kamu bahkan memiliki hati nurani ketika kamu mengatakan itu? Menurutmu, jiwa siapa yang dia doakan selama bertahun-tahun ini? Yah, aku tentu berharap semua akan dimaafkan begitu aku menyerahkan Isten padanya, kata Zeke. Haha, kamu tidak tahu bagaimana wanita berpikir, kan? Jadi bagaimana jika dia memiliki dunia? Hatimu adalah apa yang benar-benar dia inginkan. Oh. Zeke merenung, sejak kapan seorang lesbian sepertimu memiliki pemahaman cinta yang begitu mendalam? Pipi Hartley segera mulai terbakar. Sial, dia hampir membuatku mempertanyakan orientasi seksualku. Saya tidak memiliki wewenang untuk menghubungi pemimpin, dia mengubah topik pembicaraan dengan tergesa-gesa, jika Anda ingin dia membantu, Anda harus memanggilnya sendiri. Memancing ponselnya, Zeke mengaktifkan mode rahasia. Setelah perjuangan internal yang intens, dia akhirnya mengumpulkan keberanian untuk menelepon. Panggilan itu berlangsung sangat cepat dan suara malaikat segera datang dari ujung yang lain. Namun, suara itu bergetar karena emosi. Siapa kamu? Mengapa kamu memiliki nomor ini? Menarik napas dalam-dalam, Zeke menjawab, aku kembali, Rosie. Setelah beberapa saat terdiam. Enyahlah. Memukul. Dia menutup telepon. Zeke tersenyum kecut. Aku tahu itu. Tapi aku tidak bisa menyalahkannya. Wanita ini telah pergi ke pengasingan dan menghabiskan hari-harinya berdoa selama 7 tahun terakhir untuk menghormati satu pria. Sekarang dia tiba-tiba mengetahui bahwa pria ini sebenarnya hidup tetapi dia baru saja menghindarinya selama 7 tahun terakhir. Yah, itu sangat normal baginya untuk kehilangan akal sehatnya. Tenanglah, Hartley menghiburnya, dia jauh lebih galak saat memarahi kita. Jangan bandingkan aku dengan kalian, cibir Zeke, aku juga punya nyali untuk memarahinya, kan? Persetan. Pada akhirnya, Hartley membawa tubuh Ruben kembali. Bagaimana jika pemimpin setuju untuk membantu? Keesokan harinya, berita tentang pemusnahan 13 penjaga malam sebelumnya mengguncang kota Oakhart. Terutama detail tentang kematian Second Guardian. Dia telah meninggal kematian yang paling mengerikan. Kulitnya benar-benar hangus dan matanya pecah karena tersengat listrik. Selanjutnya, ke-13 dari mereka telah dipotong telinganya. Neraka segera pecah di dunia bawah Isten. NH Bab 754. Semua orang percaya bahwa organisasi misterius dan kuat telah mulai menargetkan Isten. Tak seorang pun bahkan mencurigai Zeke sedikitpun. Ini karena menurut mereka, Zeke tidak mampu memusnahkan 13 penjaga dalam semalam. Tiba-tiba, dunia bawah Isten menjadi panik. Lebih dari 10.000 preman menandatangani petisi yang meminta Reben Mak untuk keluar dan memberikan pernyataan.
Namun, tidak ada tanggapan dari pihak Ruben. Bahkan, tidak ada yang bisa menghubunginya. Seolah-olah dia baru saja menghilang dari muka bumi. Pada saat itu, Hartley diam-diam membawa seorang pria bertopeng kurus ke grup Grand Empire. Saat menatap pria bertopeng itu, Zeke menyeringai. Aku tahu Rossi akan membantuku. Yah, pemimpin menyuruhku menanyakan ini padamu, kata Hartley, mengapa kau pergi tanpa sepatah kata pun kembali ke distrik air surgawi. Saya memiliki kewajiban untuk melindungi negara saya, jelas Zeke. Haha, kau benar-benar tahu cara meniup klaksonmu sendiri, ejek Hartley. Baiklah, aku akan meninggalkan kalian berdua untuk mengobrol sekarang. Zeke kemudian menoleh ke pria bertopeng itu dan menginstruksikan, lepaskan kerudungnya. Pria itu melakukan apa yang dia katakan. Sebenarnya, Zeke merasa jantungnya berdetak kencang setelah melihat wajah pria itu. Jika dia tidak secara pribadi mengakhiri Reben kemarin, dia akan berpikir bahwa pria yang berdiri di depannya benar-benar Reben Mak. Dia adalah gambar meludah dari Ruben. Dan dia bahkan memiliki aura Ruben juga. Teknik penyamaran Rossi benar-benar sesuai dengan namanya. Sayangnya, Rossi tidak berniat mewariskan tekniknya. Mereka kemungkinan besar akan hilang dari sejarah. Apakah Anda tahu siapa Anda seharusnya? Zeke memberanikan diri. Salah satu tangan kanan Tuan Queen, Reben Mak. Semua orang memanggilnya T-Rex, tapi dia hanya menyebut dirinya Reben di hadapan Tuan Queen. Dia tampaknya berhubungan baik dengan Gavin Zakari, tapi sebenarnya, keduanya berselisih satu sama lain. Sebaliknya, dia cukup dekat dengan Sim Owens. Puas, Zeke mengangguk. Bagus. Lalu apakah Anda tahu mengapa Anda dikirim ke sini hari ini? Reben menjawab, 13 penjaga telah melakukan segala macam kekejaman dan telah memberikan bantuan kepada beberapa orang yang benar-benar jahat. Demi orang-orang di East End, saya membunuh ke-13 dari mereka. Sekarang saya telah mencapai kebangkitan jadi saya telah memutuskan untuk menyerah di jalan gelap yang saya jalani ini dan bergabung dengan Anda dalam terang. Saya akan membantu membasmi semua penjahat di East End. Aku senang kamu membuka lembaran baru. Bagus untukmu. Terima kasih atas pujianmu, bos, jawab Ruben palsu. Zeke agak puas dengan cara Ruben palsu menyapanya. Baiklah, sekarang mulai bekerja, perintah Zeke. Setelah ini, kamu akan menjadi Reben Mak yang sebenarnya. Aku akan menempatkanmu sebagai penanggung jawab pasukan dunia bawah di sini. Terima kasih banyak, bos, teriak Ruben palsu, aku akan melakukan apapun yang kamu minta dariku. Pada hari yang sama, berita lain mengejutkan East End. Pemimpin sejati dunia bawah East End, Reben Mak, maju ke depan untuk mengklaim bahwa dialah yang membunuh 13 penjaga. Selanjutnya, dia mengumumkan bahwa dia tidak akan lagi melayani Tuan Queen dan akan bergabung dengan Zeke Williams sebagai gantinya. Pengumumannya segera menimbulkan kekacauan total di dunia bawah East End. Di masa lalu, pasukan dunia bawah East End telah terpecah menjadi dua faksi. Salah satunya dipimpin oleh Ruben, sementara yang lain berada di bawah pengawasan 13 penjaga. Setelah bawahan 13 penjaga mengetahui hal ini, mereka segera membalas terhadap faksi lain. Akibat bentrokan tersebut, banyak darah tertumpah dan banyak nyawa melayang. Selain itu, ada beberapa baku tembak skala besar antara kedua faksi. Akibatnya, semua kekuatan dunia bawah East End hancur. Itu jelas terlihat seperti akhir dari dunia bawah. Setelah itu, Tuan Queen yang biasanya tenang dan tenang akhirnya kehilangan ketenangannya. Pertama, Zeke telah menipu Gavin dari 10 miliar. Sekarang, Zeke telah membunuh 13 penjaga, memenangkan Reben Mak dan menyebabkan dia kehilangan kendali atas kekuatan dunia bawah. Statusnya di East End sekarang tergantung pada posisi yang sangat genting. Sambil menggertakkan giginya, dia menggeram, sialan kau, Williams. Aku akan mencabik-cabikmu sendiri kali ini. Bab 755. Namun, Draco yang selalu menasihatinya untuk berurusan secara pribadi dengan Zeke menghentikannya tiba-tiba. Tuan Queen, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita harus tetap tenang. Apakah kamu tidak mencium sesuatu yang mencurigakan tentang ini? Merkuin memberinya tatapan bingung. Apa yang begitu mencurigakan tentang ini? Tolong pikirkan itu, Draco menjelaskan, sebagian besar sumber daya Zeke ada di Rivermouth. Kenapa dia tiba-tiba datang ke East End? Bukankah dia di sini karena asosiasi seni bela diri memberinya grup kerajaan besar di East End?
Draco menganggukkan kepalanya. Itu benar. Itu diberikan kepadanya oleh Asosiasi Seni Bela Diri. Jadi mengapa mereka melakukannya? Itu pertanyaan pertama. Kedua, kami bukan pesaing bisnis dalam bentuk apapun dengan grup Grand Empire. Jadi bagaimana semua konflik ini terjadi? Dia menandatangani kontrak dengan selebritas yang saya sukai. Kau benar, jawab Draco, tapi dari semua orang, mengapa Mia yang mencari bantuan Zeke? Lagi pula, dia tidak terlalu kuat di East End. Harap diingat bahwa dia sebelumnya telah ditolak oleh Asosiasi Seni Bela Diri. Dia tahu betul bahwa Williams akan lebih tidak cocok denganmu. Itu benar, renung Tuan. Queen, jadi, mengapa dia melakukannya? Itu karena Presiden Asosiasi Seni Bela Diri merekomendasikan agar dia mendapatkan bantuan dari Zeke. Puan Queen terkesiap, Asosiasi Seni Bela Diri adalah orang yang membuat Zeke datang ke sini ke East End. Dan merekalah yang menyebabkan konflik di antara kita berdua ini. Persetan. Asosiasi Seni Bela Diri menggunakan kita untuk berurusan dengan Williams. Dylan, dasar brengsek. Beraninya kau menggunakan trik ini untuk melawanku. Aku akan mencabik-cabikmu. Tenang. Draco berkata buru-buru, Tuan Queen, bukan itu yang terjadi. Dari pengetahuan saya, tidak ada keluhan antara Asosiasi Seni Bela Diri dan Williams. Jadi, Dylan tidak punya alasan untuk mencoba dan menyakiti Williams. Apa yang kamu coba katakan? Pak Queen membentak, semua bukti menunjukkan fakta bahwa Asosiasi Seni Bela Diri mencoba menggunakan kita untuk menyingkirkan Williams. Namun, Anda mengatakan kepada saya sekarang bahwa ini bukan masalahnya. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Tenang, Tuan Queen. Dengarkan saja aku. Apakah Anda masih ingat pengepungan itu belum lama ini? Nah, pengepungan itu sebenarnya telah ditargetkan pada Linton Group dan Williams. Dan orang di balik pengepungan itu tidak lain adalah Bos Dylan. Bos Dylan memiliki dendam yang sangat besar terhadap Williams. Dia pasti orang yang menginstruksikan Dylan untuk melakukan itu. Tidak heran Draco adalah penasihat Tuan Queen. Sebagai seseorang yang sangat terlibat dalam masalah ini, dia masih bisa melihat semuanya dan mengumpulkan apa yang sebenarnya terjadi. Terkesiap. Merkuin menarik napas gemetar setelah Draco selesai. Dia tahu betul siapa Bos Dylan. Faktanya, dia telah berpapasan dengan orang ini sebelumnya. Bos Dylan adalah orang yang sangat kuat. Kembali di masa lalu, dia akan mirip dengan seorang pangeran. Untuk menunjukkan rasa hormat, semua orang memanggilnya sebagai bos. Dia adalah seseorang yang tidak bisa diganggu oleh Tuan Queen. Tuan Queen tentu tidak menyangka dia akan terlibat dalam masalah ini sama sekali. Rangkaian peristiwa ini benar-benar mengejutkannya. Tiba-tiba, dia benar-benar bingung harus berbuat apa selanjutnya. Tuan Queen, Draco bertanya hati-hati, apakah kamu tahu untuk siapa Dylan bekerja? Tuan Queen menganggukkan kepalanya. Ya, benar. Dan dia sangat kuat sehingga. Baiklah, biarkan aku begini, aku bahkan tidak bisa bermimpi memegang lilin untuknya. Wajah Draco langsung berubah pucat pasi. Seseorang yang bahkan tidak bisa diimpikan oleh Tuan Queen untuk memegang lilin. Lalu seberapa kuat pria ini? Bab 756. Setelah mengetahui seberapa tinggi taruhannya sebenarnya, Draco tidak punya nyali untuk membuat saran lagi. Tuan Queen, menurutku lebih baik kau bicara dengan pria itu. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Draco adalah pria yang sangat pintar. Dia tahu bahwa yang terbaik adalah jika dia tidak mengetahui siapa orang itu. Kalau tidak, dia mungkin membawa banyak masalah pada dirinya sendiri. Setelah Draco pergi, Tuan Queen mengangkat teleponnya dengan tangan gemetar dan menelepon. Tak berapa lama panggilan itu tersambung. Bagaimana kabarmu, bos? Tuan Queen menjilat. Suara bos dingin dan sedingin es. Aku sudah menunggu panggilan ini cukup lama, Queen. Tuan Queen bisa merasakan jantungnya mulai berdebar kencang. Kau tahu kenapa aku memanggilmu, bos? Jika saya benar, Anda menelepon tentang Zeke Williams, bukan? Kalau begitu, semuanya sudah diatur olehmu. Pak Queen bertanya. Itu benar, jawab bos. Anda baik sekali, kata Tuan Queen dengan hormat. Queen, kata bos, katakan yang sebenarnya. Apakah Anda pikir saya menggunakan Anda untuk menghadapi Williams? Tidak, tentu saja tidak.
Puan Kuin buru-buru membantah. Meskipun jauh di lubuk hatinya, dia mengutuk bos dan keluarganya, dia pasti tidak punya nyali untuk menunjukkannya. Bagaimanapun, kepalanya dipertaruhkan dan dia tidak punya niat untuk menyinggung bos. Itu bagus, jawab bos. Sejujurnya, Kuin, aku melakukan ini untuk kebaikanmu juga. Apa untungnya ini buatku? Merkuin mengutuk diam-diam. Saya kehilangan 10 miliar dan kendali saya atas kekuatan dunia bawah. Apakah itu untuk kebaikanku sendiri? Terima kasih banyak telah memperhatikan saya, bos, katanya, sembrono. Tapi bos, bisakah Anda menunjukkan kepada saya bagaimana ini baik untuk saya? Apakah Anda masih ingat Paul Hun dari Queenstown? Tentu saja. Dia musuh bebuyutanmu. Dia menggali tanah pada kami berdua saat itu di Queenstown. Untuk menghentikannya memberitahu siapapun apa yang dia temukan, Anda memerintahkan John untuk mengutuknya dan mengubahnya menjadi sayuran. Kenapa kamu tiba-tiba membawanya lagi? Yah, Williams berpengalaman dalam praktik Fudo. Ada kemungkinan besar dia menyelamatkan Paul Hun. Apa? Seru Tuan. Kuin saat rasa menggigil menjalari tulang punggungnya. Ada kemungkinan Paul Hun bisa diselamatkan. Sialan. Jika dia benar-benar bangun dan mengungkapkan hasil penyelidikan bertahun-tahun yang lalu, kamu dan aku akan berada dalam sup panas. Itulah sebabnya saya ingin Anda membantu menghilangkan Williams. Di satu sisi, itu untuk kebaikan Anda sendiri. Puan Kuin menganggukkan kepalanya dengan keras. Terima kasih telah mendidik saya, bos. Anda dapat yakin. Saya akan memastikan bahwa Williams tidak hidup lama. Desah bos, menilai dari tampilannya, aku khawatir bahkan kamu mungkin tidak cocok untuk Williams. Ingat ini, bahkan jika Anda tidak dapat menghilangkan Williams, Anda harus memastikan bahwa Isten tidak jatuh ke tangannya. Bagaimanapun, Isten menghubungkan Rivermouth dan Ateville. Jika Isten juga jatuh ke tangannya, dia mungkin menjadi ancaman bagi Ateville. Ateville adalah kandang saya. Jika dia menginjakkan kaki di sini, menyingkirkannya tidak akan mudah. Anda tidak perlu khawatir tentang apapun, bos, Tuan. Kuin meyakinkannya, saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk melenyapkannya. Huff. Aku sudah mengirim John untuk membunuh Paul Hun. Kuharap dia tidak mengecewakanku. Setelah menutup telepon, Tuan Kuin buru-buru menelepon Sim Owens lagi. Sim Owens adalah pemimpin di antara 3 bawahan paling terpercaya Tuan Kuin. Statusnya bahkan lebih tinggi dari Gavin Zachary dan Reben Mak. Jadi, dialah yang memutuskan siapa yang harus hidup dan siapa yang tidak. Timnya terdiri dari pembunuh paling terampil di seluruh Rusia. Beberapa dari mereka hanya selangkah lagi untuk menjadi seorang guru. Dana yang dibutuhkan untuk mempertahankan tim ini lebih dari 10 juta setiap tahun. Bab 757. Sejak pasukan kecil pembunuh ini dikumpulkan, mereka tidak pernah dikirim untuk misi apapun. Ini karena tidak ada target yang layak untuk dibunuh oleh mereka. Dengan demikian, Zeke akan menjadi pembunuhan pertama pasukan. Panggilan itu berlangsung sangat cepat. Selamat pagi, Tuan Kuin, Sim menyapanya. Owens, berapa banyak orang dalam regu pembunuhmu di Isten? Pak Kuin bertanya. Kapten, Haros, dan Wakil Kapten, Charon, keduanya ada di Isten, jawab Sim. Semua anggota lain tersebar di seluruh negeri membantu Anda memperluas wilayah Anda. Merkuin merasa jauh lebih nyaman tiba-tiba. The Ferryman of the Dead adalah 2 pembunuh terkuat di skuad. Serangan gabungan dari keduanya akan lebih dari cukup untuk mengalahkan Zeke. Katakan kepada penunggang kapal orang mati untuk datang dan mencariku, Tuan Kuin menginstruksikan, aku punya misi penting untuk mereka. Sim tersentak, kau ingin mereka berdua dalam misi yang sama. Siapa targetnya? Bahkan seorang guru tidak akan bisa menghadapi mereka berdua bersama-sama. Targetnya bukan seorang master, Tuan. Kuin meringis, sayangnya, dia merupakan ancaman yang lebih besar bagi kita daripada seorang master. Dimengerti, jawab Sim, aku akan membuat pengaturan yang diperlukan sekarang. Setelah berita bahwa Ferryman of the Dead akan pergi setelah Zeke Williams pecah, pasukan dunia bawah Isten menjadi tenang secara signifikan. Semua kekacauan dan kekacauan di sini di Isten telah sendirian disebabkan oleh Zeke. Jika dia dibunuh oleh Ferryman of the Dead, hal-hal secara alami akan kembali seperti semula. Namun,
Apakah Ferryman of the Dead dapat melakukan tugas mereka dan membunuh Zeke tidak pernah menjadi pertanyaan yang bahkan terlintas di benak mereka. Reputasi The Ferryman of the Dead tentu saja tidak kalah terkenalnya dengan Tuan Queen. Ini karena kehebatan mereka menyaingi seorang master. Faktanya, outlet media besar bahkan menggambarkan mereka sebagai master ke-11 rahasia, dan tak tertandingi di antara semua di bawah peringkat master. Kecuali Zeke sendiri adalah seorang master atau dia akan menjadi daging mati. Dan apakah Zeke seorang guru? Dia pasti tidak. Kalau tidak, mengapa namanya tidak termasuk dalam peringkat untuk guru? Jalan-jalan dan area terbuka di sekitar grup Grand Empire penuh sesak seperti ikan sarden. Semua orang di sini ingin menyaksikan sendiri momen bersejarah ini di mana para penambang kematian membunuh Zeke. Hartley membawa tim pembunuh bersamanya dan berkemah di luar Grand Empire Group. Namun demikian, ini telah membuat Zeke. Hei, apa kamu sudah gila? Ini adalah bisnis sah yang aku jalankan. Bagaimana jadinya jika sekelompok orang teduh berkemah di depan pintuku sepanjang hari? Hartley memutar matanya ke arahnya. Contoh klasik menggigit tangan yang memberi Anda makan. Sejak kapan kamu menggigit tanganku? Dan aku juga tidak memberimu makan, jawab Zeke. Aku sialan. Hartley hampir cocok. Dia tidak hanya mengikat simpul dengan seorang wanita cantik, tapi dia juga memiliki lidah yang tajam. Aku bahkan belum memenangkan argumen kita. Ini sangat tidak adil. Nah, apakah kamu tidak tahu mengapa kita berkemah di sini? Hartley mendengus. Para penumpang orang mati ada di luar sana untuk menjemputmu. Pemimpin telah mengatakan bahwa kamu tidak boleh mati di tangan para penambang kematian. Hanya dengan membunuhmu sendiri dia akan dapat memenuhi keinginannya untuk membalas dendam. Kenapa dia tidak datang menemuiku? Zeke menghela napas putus asa. Ekspresi sedih melintas di wajahnya tiba-tiba. Dia telah merindukanmu selama bertahun-tahun. Dan itu sangat mempengaruhi kondisi mentalnya. Dia bilang dia butuh waktu untuk kembali ke kerangka berpikir yang benar. Dengan begitu, akan jauh lebih mudah ketika dia membunuhmu. Tapi kupikir dia ingin kau melihatnya dalam kondisi terbaiknya. Ini pertama kalinya kalian berdua bertemu lagi dalam waktu yang sangat lama. Dia ingin meninggalkan kesan yang baik. Dan itulah yang membuatku bingung. Apa hebatnya pria? Mereka kotor dan berbau. Sekarang, lihatlah wanita. Mereka berbau harum, lembut, dan suaranya terdengar sangat bagus. Haha, Zeke mengejek, jika semua orang berpikir sepertimu, manusia pasti sudah lama punah. Baiklah, kalian bisa kembali sekarang. Para penunggang kapal orang mati jelas bukan tandinganku. Aku tidak butuh kalian untuk melindungiku. Bab 758. Penunggang kapal orang mati telah digambarkan sebagai tak tertandingi di antara semua di bawah peringkat master, kata Hartley. Apakah Anda mencoba memberitahu saya bahwa Anda sudah menjadi master? Apakah Anda Tuan Williams? Santo pelindung Rivermouth. Zeke menganggukkan kepalanya. Itu benar. Haha. Hartley tertawa terbahak-bahak, kamu lucu. Aku tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba, pintu terbuka, Caleb Nolan dari Chess Banks masuk. Setelah melihatnya, Hartley dan kelompok pembunuhnya segera menjadi waspada. Belum lama ini, Chess Banks telah bergabung dengan Gavin Zachary dan hampir menghancurkan Zeke dan keluarganya. Aman untuk mengatakan bahwa mereka adalah musuh. Mengapa dia datang ke sini pada waktu yang sensitif? Apakah dia berencana untuk menyakiti Zeke? Hartley dan geng segera masuk ke mode pertempuran. Caleb, apa yang kamu lakukan di sini? Saya tidak menyangka Anda akan berada di sini, Mes. Murphy, jawab Caleb sopan. Saya di sini atas perintah Tuan untuk melindungi Tuan William. Apa? Hartley berseru, bukankah kalian berdua bermusuhan? Apakah kalian sudah kehilangan akal sehat? Jaga lidahmu, Mes. Murphy, Caleb mengoreksinya buru-buru. Chess Banks dan saya adalah pendukung setia Tuan Williams. Kami akan melakukan apapun yang dia minta dari kami. Bagaimana kami bisa menjadi musuh? Saat dia berbicara, dia berjalan ke Zeke dan membungkuk. Saya harap Anda baik-baik saja, Tuan Williams. Zeke memiliki kartu kerajaan Bohemia. Dia benar-benar hanya satu panggilan telepon untuk mendapatkan 1 triliun. Saat ini, Chess Banks benar-benar curiga bahwa Zeke adalah raja suatu negara. Dengan demikian,
mereka secara alami akan mencoba mendapatkan buku-buku bagusnya. Persetan. Hartley dan teman-temannya membelalak kaget. Apa yang sedang terjadi? Apakah kita melihat sesuatu? Chase Bang benar-benar tunduk pada Zeke. Bagaimana dia melakukannya? Seberapa kuat dia? Seperti yang diharapkan, pria yang menarik perhatian pemimpin bukanlah orang biasa. Apa yang kamu lakukan di sini lagi? Zeke berkata dengan tidak sabar. Kami menerima kabar bahwa penumpang orang mati akan mengejarmu, Caleb menjelaskan. Saya di sini atas perintah Boss of Chase Bang untuk melindungi Anda, Tuan Williams. Oh, jadi kamu petarung yang baik? Tanya Zeke. Caleb menggelengkan kepalanya. Saya bukan petarung yang baik. Tapi Bang kita punya uang. Jangan pernah meremehkan kekuatan uang, Tuan Williams. Saat dia berbicara, dia membuka kunci kotak yang dia bawa dan membukanya. Di dalamnya diletakkan perangkat yang sangat mirip dengan laptop. Tuan Williams, Caleb menjelaskan, perangkat ini dapat terhubung ke semua bank di Eurasia. Dan juga dapat terhubung ke 546 bank asing, termasuk Bank Swedia. Uang mungkin tidak bisa membunuh seseorang, tapi pasti bisa membeli lebih dari satu. Desa Zeke, mereka hanyalah dua serangga yang menyebalkan. Aku bisa mengalahkan mereka dengan lambaian tanganku. Kenapa kalian berdua sangat marah? Caleb dan Hartley sama-sama terdiam. Tuan Williams terlalu sibuk dengan dirinya sendiri. Saat itu, asisten direktur grup Grand Empire, Jesse Diaz, masuk ke ruangan dan berteriak, kami punya masalah, Tuan Williams. Kami baru saja menerima kabar bahwa Sim Owens sedang bergegas ke sini bersama penumpang orang mati untuk mengejarmu. Haruskah kita tutup hari ini sehingga kamu bisa pergi ke suatu tempat untuk menyembunyikan ini? Kamu tidak boleh panik saat menghadapi masalah apapun, kata Zeke padanya, kamu harus mengeluarkan ponselmu dan mempostingnya di momenmu. Semua orang dibuat terdiam. Tuan Williams, Jesse bertanya dengan takut-takut, saya tidak berpikir saya menangkap maksud Anda. Apakah Anda mencoba memberitahu saya bahwa saya harus memanggil polisi? Tidak ada permainan kata-kata yang dimaksudkan, kata Zeke, maksudku persis seperti yang kukatakan. Semuanya, ketika saya menghancurkan kedua serangga di bawah kaki saya nanti. Silakan mengambil foto dan mempostingnya di momen Anda. Ayo, aku akan mengambil peran penjaga keamanan untuk hari ini. Dia kemudian melanjutkan untuk melangkah keluar ruangan. Semua orang tersenyum kecut lalu mengikutinya. Bab 759. Sementara itu, Sim memimpin Ferryman of the Dead. Dia sebenarnya agak tidak senang dengan keputusan Tuan Quinn. Mereka hanya berurusan dengan orang luar, karenanya, mereka tidak perlu menugaskan Charon dan Haros untuk ini. Yang mereka butuhkan hanyalah salah satu dari mereka untuk menyingkirkan lawan mereka. Membuang-buang sumber daya untuk mengirim keduanya pada saat yang bersamaan. Segera, dia mencapai gedung Grand Empire Group. Ada ribuan orang di dekat gedung grup kerajaan besar, mereka dengan cepat berkerumun di sekitar gedung dan mobil Sim pada saat kedatangannya. Pemandangan itu megah dengan jumlah orang di sekitar. Dan mereka semua menatap mobil Sim. Di dalam mobil itu ada Ferryman of the Dead, Charon dan Haros. Merupakan suatu kehormatan bagi mereka semua untuk dapat menyaksikan para penambang kematian bekerja bersama. Sim bergumam kepada keduanya, tolong tunggu aku di sini. Aku akan turun dari mobil untuk melihat situasinya. Keduanya mengangguk. Oke. Dia hanya berani keluar dari mobil setelah mendapatkan persetujuan mereka. Alih-alih menjadi pemimpin Ferryman of the Dead, dia lebih seperti manajer mereka. Dia hanya bisa menugaskan mereka untuk tugas-tugas yang mereka setujui, dan dia harus membayar mereka cukup uang untuk misi mereka. Setelah turun dari mobil, dia menatap Zeke. Zeke mendapatkan kursi untuk dirinya sendiri, dan dia menggunakan teleponnya dengan tatapan tenang dan tenang. Dia bahkan tidak melirik ke arah kedatangan Sim. Hartley dan Caleb berdiri di kedua sisinya, dan telapak tangan mereka basah oleh keringat. Hartley menelan ludah dan berbisik, Zeke, dengarkan kata-kataku baik-baik. Bosku telah menginstruksikanku untuk membuka jalan keluar untukmu bahkan jika kita mati. Jadi jangan biarkan hidup kita sia-sia. Zeke berkata, aku punya kabar baik dan kabar buruk. Mana yang ingin kamu dengarkan dulu? Hartley menjawab, kabar buruknya. Zeke melanjutkan, kamu tidak bisa melawan mereka. Saat kamu bergerak, kamu mati.
Hartley tidak membantah kata-katanya. Dia tahu bahwa Zeke mungkin benar. Bagaimana dengan kabar baiknya? Tanya Hartley. Zeke menjawab, kamu tidak perlu bergerak. Aku bisa menyelesaikannya sendiri. Yang perlu kamu lakukan adalah merekam momen ketika aku menyelesaikannya dan mempostingnya di media sosialmu. Sim memiliki tatapan dingin di matanya saat dia menatap Zeke. Anda Zeke Williams. Zeke bahkan tidak mengangkat kepalanya. Sim mengumumkan, tahukah Anda bahwa saya tidak ingin menugaskan penerbang orang mati karena Anda tidak pantas mendapatkannya. Namun, Tuan Quinn telah melebih-lebihkan Anda. Itu sebabnya dia mengirim mereka berdua untuk mengambil tindakan menyedihkan Anda. Aku bisa memberimu kesempatan sekarang. Akui kesalahanmu dan mohon nyawamu dari Ten Quinn, dan aku akan menjauhkan penunggang kapal orang mati. Dengan begitu, tubuhmu tetap utuh. Zeke tetap diam sambil terus memainkan ponselnya. Sim menyatakan, Anda dapat mempertimbangkan tawaran saya. Saya hanya memberi Anda waktu 5 menit. Tiba-tiba, Zeke tertawa. Hartley, lihat. Aku mendapat beberapa koin. Persetan. Sim bergemuruh. Dia bahkan tidak memikirkan tawaranku. Sebaliknya, dia sibuk mengumpulkan koin dalam sebuah game. Ini konyol. Dia sudah keterlaluan. Kau daging mati. Dia berjalan kembali ke mobilnya dan berkata, saatnya bergerak. Dalam sekejap, kerumunan menjadi bersemangat saat mereka menatap mobil tanpa berkedip. Apakah Ferryman of the Dead akhirnya menunjukkan diri mereka? Pintu perlahan terbuka, dan dua sosok turun dari mobil. Salah satunya gemuk, yang lain kurus. Yang satu tinggi, yang lain pendek. Mereka tampak biasa saja, mereka tidak terlihat berbeda dari pengamat. Namun, aura pembunuh yang mereka pancarkan membuat semua orang merinding. Saat mereka melangkah keluar dari mobil, seolah-olah suhu di sekitarnya telah turun. Beberapa orang pengecut telah mundur ke sudut yang jauh. Ini adalah pejuang sejati. Zeke ditakdirkan. Pada saat itu, Zeke mengangkat kepalanya. Aura bahwa para penambang kematian berhasil menarik perhatian Zeke. Ketika dia melihat wajah mereka, tangannya tidak bisa menahan gemetar. Matanya melebar, dan rahangnya mengendur. Rokok di mulutnya jatuh ke lantai tanpa disadarinya. Bagaimana bisa mereka? Bab 760. Ketika penumpang orang mati melihat Zeke, mereka tercengang. Kemudian, tubuh mereka gemetar saat alis mereka terangkat, dan mata mereka melebar. Bahkan, air mata membanjiri mata mereka. Itu dia. Ini benar-benar dia. Dia adalah orang yang mereka cari tanpa hasil selama beberapa dekade. Itu adalah dewa mereka dan panduan mereka dalam hidup, Alpha. Kenangan mulai berkelebat sebelum Zeke dan Ferryman of the Dead. 5 tahun lalu, Zeke memimpin ribuan orang menyapu perbatasan 9 negara. Pasukannya bernama Wolfpack, dan Zeke adalah pemimpin mereka, Alpha. Dia telah memilih 10 terkuat di antara anggota dan menciptakan komando, sebuah subunit. Lone Wolf of Rivermouth Military District, Soul Wolf, dan Ferryman of the Dead pernah menjadi bagian dari komando. Namun, di masa lalu, mereka disebut Serigala Hitam dan Serigala Putih, bukan Ferryman of the Dead. 10 orang ini adalah prajurit garis depan di setiap pertempuran. Mereka tak terkalahkan, dan mereka tidak pernah gagal. Akhirnya, Zeke berhasil memaksa ke 9 negara untuk menandatangani perjanjian aliansi 9 bangsa. Sebagai imbalannya, komando telah membayar harga yang menghancurkan. 5 dari tim telah kehilangan kontak dengan pasukan utama, dan mereka diklasifikasikan sebagai hilang dalam tindakan, termasuk penambang kematian. 4 dari 5 orang yang selamat telah mengikuti Zeke kembali ke rahasia, dan mereka sekarang menjadi penjaga perdamaian. Lone Wolf dan Soul Wolf adalah bagian dari keempatnya. Yang lain telah mengklaim sebuah pulau sebagai wilayah untuk dirinya sendiri di luar negeri. Dia telah menciptakan organisasi tentara bayaran terbesar, Thule, yang mengumpulkan informasi luar negeri untuk Zeke. Sebelumnya, 1 triliun yang Zeke telah transfer ke Chase Bank disediakan oleh Thule. Selama bertahun-tahun, Zeke tidak pernah berhenti mencari 5 anggota yang hilang, tetapi tidak berhasil. Dia tidak menyangka mereka berdua telah kembali ke rahasia. Jika Zeke mencari mereka, begitu juga mereka untuk Zeke. Keduanya sangat menderita dalam pencarian mereka untuk Zeke.
Mereka tidur di bawah jembatan, berbaring di lantai kamar kecil, makan makanan anjing, dan bersembunyi dari hawa dingin di kandang babi. Pada akhirnya, kerja keras mereka terbayar. Segudang perasaan berkerumun ke dalam hati kedua pria itu saat mereka perlahan-lahan mengambil langkah berat menuju Zeke. Zeke juga berdiri untuk menyambut saudara iparnya. Ketika Sim melihat penampilan Zeke dan cara dia berdiri dengan gugup, dia sangat gembira. Dia berpikir bahwa Zeke berdiri karena takut. Williams, sebelum keduanya bergerak, kamu masih memiliki kesempatan untuk mengakui dosamu kepada Tuan Quinn. Kamu dapat memilih untuk mati berkeping-keping atau diberikan pemakaman yang layak. Ribuan pria mulai berteriak. Haha. Williams, bukankah kamu pria yang mengesankan? Teruskan. Duduklah dan lanjutkan bermain dengan ponselmu. Kematianmu akan lebih nyaman. Jangan repot-repot membela diri. Masih ada waktu bagimu untuk memohon belas kasihan. Caleb dan Hadley menahan napas saat mereka tegang. Aura yang dipancarkan oleh Ferryman of the Dead terlalu menakutkan, dan itu mengejutkan mereka. Jika bukan karena perintah bos mereka, mereka akan melarikan diri. The Ferryman of the Dead segera mendekati Hadley. Kerumunan berteriak, bunuh dia! Bunuh dia! Hadley meraih ke belakang punggungnya untuk mengambil senjatanya. Dia siap bertarung sampai mati. Namun, Zeke meletakkan tangannya di atas tangan Hadley dengan kuat. Dia menggelengkan kepalanya padanya, memberi isyarat padanya untuk tidak bergerak. Konfrontasi akan terjadi kapan saja. Pada aksi selanjutnya, Ferryman of the Dead membuat penonton yang bersorak terdiam. Keduanya berlutut di depan Zeke dan menundukkan kepala untuk membungkuk padanya. Zek. Panggilan sederhana namanya yang membawa ribuan emosi di dalamnya hanya bisa dipahami oleh mereka yang terlibat.